Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Gilang Ramdan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik 3 fasa dan ada kontaktor dan ada thermal overload relay atau dipanggil TOR. Yang pertama adalah motor listrik 3 fasa. Motor listrik 3 fasa itu adalah mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik dengan memanfaatkan medan magnet putar atau arus 3 fasa yang seimbang. Jadi di sini dari energi listrik akan berubah menjadi energi mekanik atau energi putar. Prinsip kerja motor listrik 3 fasa di sini adalah medan magnet berputar di stator menginduksi arus pada rotor. Jadi di sini medan magnet itu berputar di stator. Nanti akan dijelaskan ada bagian-bagian dari motor listrik 3 fasa dan menghasilkan gaya Lorentz yang menciptakan torsi untuk memutar rotor secara konsisten dan efisien. Jadi di sini untuk stator itu adalah bagian yang tetap, dia tidak berubah, tapi dia adalah menghasilkan medan magnet, dan yang rotor itu adalah yang menggerakkan atau yang berputar itu teman-teman. Di sini adalah bagian-bagian motor 3 fasa. Yang pertama adalah stator. Bagian diam dengan kumparan berlapis 3 fasa untuk menghasilkan medan magnet berputar saat dialiri arus AC 3 fasa. Yang saya bilang tadi, di sini statornya adalah bagian diamnya, namun dia ini berisi kumparan bisa dibilang itu ada 3 berlapis 3 fasa yang menghasilkan medan magnet. Sini dia menggunakan tembaga ya teman-teman, kumparan tembaga yang dia menghasilkan medan magnet. Dan yang kedua adalah bagian rotor atau bagian yang berputarnya teman-teman. Di sini bagian rotornya adalah bagian untuk memutarkan dari motor listriknya. Nah, ini ilustrasi teman-teman. Ini adalah bagian rotornya teman-teman. Dan untuk kumparan yang tembaga itu yang namanya statornya teman-teman. Nah, untuk rotor tersendiri kita ada 2 tipenya. Yang pertama adalah rotor sangkar tupai atau squirrel cage untuk motor standar, atau ada juga yang namanya rotor lilit atau wound rotor untuk kontrol kecepatan. Jadi untuk sangkar tupai itu untuk motor-motor yang standar, namun untuk yang rotor lilit itu untuk kontrol kecepatan. Lanjut jenis-jenis motor dan cara membaca nameplate-nya. Di sini sudah saya bilang teman-teman, untuk sangkar tupai itu, dan sini saya akan menjelaskan lebih dalam. Sangkar tupai terdiri dari batang konduktor yang tadi teman-teman, biasanya tembaga atau aluminium yang dimasukkan ke dalam slot pada inti rotor. Nanti sudah saya jelaskan rotor ini bagaimana. Kedua ujung batang konduktor akan dihubungkan dengan cincin ujung membentuk struktur yang menyerupai sangkar tupai. Jadi kalau teman-teman tahu sangkar tupai itu ya seperti itulah bentukannya. Nah, keunggulannya ialah dia itu lebih sederhana, dan yang kedua biayanya lebih rendah dan minim perawatan karena tidak memerlukan sikat dan cincin selip. Jadi di sini untuk sangkar tupai itu keunggulannya itu lebih sederhana dan biasanya untuk yang lebih pemula. Nah, untuk yang rotor lilit itu dilengkapi dengan lilitan kawat tembaga yang terhubung ke 3 cincin slip di bagian luar. Nah, untuk rotor lilit tersebut ini dia lebih ke arah motor 3 fasa yang kebanyakan teman-teman. Soalnya di sini juga dia lebih rumit sih bilang. Namun
dia juga mempunyai keunggulan, yakni memungkinkan pengontrolan torsi yang awal lebih baik dan kecepatan dengan menyertakan hambatan eksternal melalui cincin atau sikat. Jadi keunggulan itu dalam pengontrolan torsi awalnya ini lebih baik dibanding sangkar tupai. Nah, dan kecepatannya lebih cepat daripada sangkar tupai. Di sini saya akan menjelaskan nameplate 3 fase, teman-teman. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk yang 1, yang 3 ini, nah itu adalah motor 3 fasa, dan yang isinya ini, teman-teman, itu adalah tipenya atau serinya. Dan yang kedua nih, yang bagian sini itu 50 Hz atau frekuensi kerjanya. Dan yang kedua ini adalah P2. Sini teman-teman. P2 kW. Nah, nih. Nah, itu adalah daya output motornya. Jadi daya output yang bisa diberikan tuh sebesar 1,50 kW atau kilowatt ya. Nah, untuk nomor 4-nya nih, ini teman-teman, bisa lihat, maaf, nomor 4 sebentar teman-teman, ini teman-teman. Nah, ini adalah nomor serinya, dan yang ini adalah bagian bilang U100 sampai 120 sampai 120D atau 380 sampai 415Y sama dengan 5. Nah, ini untuk yang DC volt ini teman-teman, dan nanti yang untuk yang AC kalau tidak salah teman-teman. Nah, di sini ini untuk 5,90 sampai 3,40A ini adalah ampernya yang bisanya. Ini tempat tegangan atau arus untuk sambungan delta atau star. Saya akan juga menjelaskannya, teman-teman. Nah, terus ada yang begini, F 82% atau bisa bilang efisiensi motornya. Jadi efisiensi penggunaannya itu sebesar 82 ini. Nah, untuk yang N ini teman-teman, kita yang nomor 8 ini dari 860 hingga 2890 rpm. Yang kita tahu itu kalau motor itu dia menggunakan bisa bilang notasi rpm atau kecepatan putarnya. Jadi untuk kecepatan putarnya itu dari 2860 hingga 2890. Nah, untuk yang bagian cos ini teman-teman, itu adalah faktor dayanya. Nah, di sini juga akan kita jelaskan faktor dayanya itu cos, yakni dari 0,85 hingga 0,79. Nah, seperti teman-teman, dan yang paling bawah ini nomor 9 ini CLF ini. Nah, CLF ini dia sebenarnya sama seperti ini. Itu bagian kelas isolasi, itu bagian kelas keendapannya, kayak dia tuh tahan dengan air tuh hingga mana. Dia ada kalau salah dari F sampai A teman-teman. Nah, ini dia kelas isolasi F atau hanya tahan debu dan air saja. Nah, selanjutnya adalah yang saya bilang tadi, penyambungan kumpar motor dan standar label terminal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konfigurasi penyambungan. Dia itu ada 2 tipe, yakni star, ini adalah star, dan yang delta, ini yang delta. Teman-teman. Nah, ini bagian star dan ini bagian deltanya, teman-teman. Nah, untuk yang star ini dia itu tegangannya lebih rendah namun arusnya lebih tinggi. Nah, ini cocok untuk torsi awal yang lebih besar. Nah, star ini dia sebenarnya tegangannya itu memang rendah, soalnya bagian ini, ujung-ujung ini itu adalah bagian fasanya dan ini bagian netralnya. Nah, jadi tegangannya itu lebih rendah namun arusnya itu lebih tinggi, soalnya itu digabung dia. Nah, untuk yang delta ini dia itu tegangannya itu penuh. Kenapa? Dia ini saling menghubung satu sama lain, teman-teman. Namun
arusnya itu nominal atau juga bisa bilang rendah. Nah, ini cocok untuk tegangan yang rendah. Nah, untuk label terminalnya itu bisa lihat kan ini teman-teman, U1, V1, W1. W1. Nah, biasanya tuh untuk yang U1, V1 dan W1 ini itu biasanya tuh untuk inputnya, dan untuk U2, V2 dan W2 itu adalah bagian outputnya. Nah, untuk ini bilang U1 dan U2 itu fasa U nya. Jadi di tiga fasa ini itu ada tiga, pertama U, V dan W. Jadi fasa U, fasa V dan fasa W. Jika kita salah menaruh, itu bisa-bisa nanti akan berubah torsinya atau putaran dari motornya. Nah, selanjutnya adalah pengaturan kecepatan dan kembali arus. Nah, di sini pertama itu ada pengaturan kecepatan. Ini yang pertama tuh kita langsung cepat aja teman-teman. Pertama itu adalah untuk yang motor AC bagian 3 fasa itu menggunakan perangkat yang disebut inverter atau VFD. Nah, bagian ini itu mengubah dari kalau itu dari DC mengubah jadi AC. Nah, nih maaf teman-teman, dari AC menuju DC terpecah. Jadi alat ini mengubah tegangan dari AC menuju DC. Kemudian mengubah kembali lagi. Oh iya teman-teman yang sembilan tadi, dengan frekuensi yang bisa diatur. Jadi itu dia dari AC mengubah jadi DC. Nah, diubah lagi menjadi AC, tapi frekuensi bisa kita atur. Nah, untuk motor DC tuh kecepatannya itu bisa diatur dengan mengubah arus yang mengalir pada kumparan medan, dan yang kedua mengubah arus yang mengalir ke rotor. Jadi itu tuh bisa mengatur kecepatannya tuh hanya bisa mengubah dari arusnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk ini sama dari teman-teman masih yang di sini. Nah, di sini bagian nomor ini bagian balikan arah arus ya, sebenarnya membalik arah arus putaran motor. Nah, ini adalah bagian untuk DC-nya. Nah, balik di sini bisa bilang balikan arah arus pada salah satu jalur. Dia tuh salah satu dari dua jalur. Pertama tuh polaritas balikan medan, mengubah koneksi dari daya elektron pada medan. Jadi sini tuh itu mengubah koneksi daya tuh pada balikan medan tuh. Nah, di sini saya teman-teman. Dan untuk motor AC 3 fasa itu paling umum caranya adalah menukar urutan dari 3 konduktor fasanya ke motor. Oh, jadi sini dia tuh untuk AC-nya tuh banyak kan tuh dia tuh diubah dari konduktornya langsung yang untuk masuk ke motornya. Nah, jadi itu dia tuh bisa diubah dari langsung konduktornya. Oh, paling umum, pokoknya paling umum tuh dari 3 fasa konduktornya. Nanti saya akan kasih tahu mana 3 fasa konduktor itu. Selanjutnya adalah bagian kontaktor. Di sini yang saya bilang tadi, kontaktor adalah saklar elektromekanik magnetik presisi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik motor secara otomatis dan berulang tanpa kerusakan. Jadi di sini kontaktor ini sebagai menghubungkan dan bisa juga memutuskan. Bisa bilang seperti juga inputnya lah, input dari motor. Namun di sini juga konduktor ini sebenarnya bisa bilang output, tapi dia bisa bilang juga input dari motor. Nah, di sini fungsi kontaktor berfungsi sebagai saklar otomatis, yaitu dia bisa matikan dan menghidupkan juga. Nah, di sini kontaktor juga